Terpaksa, jalan ini harus ketempuh. Tertatih, arus ini mesti kulalui. Sepanjang perjalanan, lirih tak henti kudengungkan asmanya, mengharapkan ridho dan pernyataan dari Sang Maha Kuasa. 3 bulan sudah kubiarkan diri ini hidup dalam kekurangan, melipat lambung demi kata cukup atas sedikitnya seri yang beliau sebut sebagai nafkah. Dan kini sudah saatnya kekeliruan ini diluruskan. Pun begitu dengan kezaliman yang sudah seharusnya dihentikan. Terhenti kuda besi yang kutumpangi di depan sebuah rumah yang cukup megah. Dengan didominasi warna emas, membuat bangunan bertingkat itu nampak semakin elegan. Tiba-tiba perih ini kembali menyapa, membuat diriku semakin lengsah. Kutapakkan kaki di atas hamparan rumput nan hijau dengan gamang. Sangat luas, bahkan di langkah ke-30, kaki ini masih belum berhenti melangkah. Tok, tok, tok. Nyaring suaranya. Namun entah mengapa tak mampu mengetuk rungu sang empu. Tok, tok, tok. Kali ini kembali lebih keras kutautkan jemari di daun pintu. Namun nihil, usahaku tak ada hasil. Assalamualaikum, ucap seseorang dari balik punggungku. Tergagap, kuputar badan, tepat berhadapan dengan sang empu yang berdiri dengan beberapa kantung belanjaan. Pahit kutelan saliva, ironi. Sungguh, saat salah satu istri hidup sengsara, yang lainnya hidup berfoya. Kontras memang kehidupan kami. Adil pun seakan jauh, enggan menampakkan diri. Waalaikumsalam, Mbak, jawabku, mencoba bersikap tenang, menekan dentaman deru bertalu-talu di dalam dada. Mau apa kau kesini? Tukasnya angkuh berlalu melewati tubuhku. Maaf, Mbak, bila kedatanganku mengganggu Mbak Latifah. Namun ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Tuturku merendahkan nada. Diri ini sadar dan sangat mengerti. Tak bermahkota sebagai ratu. Aku pun paham bagaimana harus bersikap pada seseorang yang bertahta lebih tinggi dari diriku. Wanita itu menatapku lekat, menoleh, menghentikan jemari yang sedang berusaha membuka pintu. Ucapnya singkat dan mengangkat kedua alis. Iya, dia kini nampak lebih anggun dan tenang. Jauh berbeda dengan saat pertama kali menemui diriku dengan murkanya. Entah, apakah ini wujud dari penerimaan atau gambaran dari lelahnya jiwa. Apa itu? Imbuhnya kembali menjalin kunci ke rongga pintu. Dalam sekali putaran, pintu itu terbuka. Jelas sekali menampakkan apa yang terkandung di dalam sana. Masuklah, titahnya memimpin langkah. Sedikit ragu, aku tetap memaksa maju. Entahlah, andai aku dianggap murahan. Namun, niat mulia yang kubawa mampu memutus semua urat malu. Tanpa menoleh, wanita itu melenggang anggun dengan dress warna abu-abu yang dipadu dengan kerudung kuning mustard. Tak sepadan memang, namun terlihat menawan menutup bagian tubuhnya. Sementara baju biru dongker pemberian Bang Fatih membalut ragaku, terlihat kusam dan tak secerah dulu. Karena inilah satu-satunya baju andalanku saat hendak keluar rumah. Mengapa kini aku merasa sangat buruk dan tak percaya diri, bersanding dengan sang kakak madu. Duduklah, titahnya tanpa menoleh. Panjang ku hela nafas sebelum akhirnya menarik kursi
dan menghempaskan bobot tubuh di sana. Sementara menunggu Mbak Latifah menata barang-barang belanjaan, netraku tak henti berkeliling menyusuri keindahan yang tersuguh di setiap sudut ruang. Dapur yang sangat indah dilengkapi dengan berbagai peralatan nomor wahid. Mau bicara apa? Tanya Mbak Latifah, menghempaskan tubuh tepat di depanku. Bismillah, lirihku sebelum memulai kata, berharap ada campur tangan Allah untuk mempermudah niat baik ini. Maaf kalau aku terkesan lancang, Mbak. Tapi kurasa aku punya kewajiban untuk meluruskan kesalahan yang terjadi selama ini. Tuturku lembut, mencoba membagi netra. Meluruskan? Apa yang perlu kau luruskan? Sangat besarkah kesalahan itu? Hingga berani kau datang kemari? Atau apakah lebih besar dari dosa merebut suami orang? Tanyanya tajam, angkuh, dan melipat kedua lengan di depan dada. Kuhala nafas panjang. Sungguh, aku faham akan kebesaran murka yang masih bertahta di hatinya. Maaf, Mbak, bila aku pernah menyakiti hatimu. Namun, tak bisakah untuk saat ini kita lebih fokus ke masa depan? Toh, kemarahan itu tak akan ada manfaatnya, kecuali hanya akan menyakiti masing-masing dari kita. Mbak Latifah menatapku hina. Dia juga terkekeh. Kau itu pandai berbicara, tapi sayangnya hanya sebatas bicara. Tuturnya tajam menusuk ulu. Terserah apa anggapan Mbak Latifah tentang diriku. Karena sekeras apapun usahaku untuk terlihat baik, nampaknya sia-sia di matamu. Karena bagi Mbak Latifah, aku hanyalah sosok perempuan yang telah tega merebut suamimu tanpa mau menengok dari sisiku. Memang seperti itu kan kenyataannya? Memangnya kamu mau dinilai seperti apa? Perempuan alim yang rela jadi istri kedua hingga berhak atas kafling di surga. Seperti itukah? Tangisnya angkuh. Sungguh, aku tak punya prasangka sejauh itu, Mbak. Jangankan berhak tinggal di surga, untuk sampai ke arah sana pun, rasanya aku masih sangat jauh dari kata pantas. Mbak Latifah terbahak-bahak. Entah itu tawa untuk perkataanku yang mana. Yang jelas, setiap kata yang keluar dari mulutku ini dianggap lelucon baginya. Sudahlah. Apa maksudmu datang kemari? Ucapku terhenti. Rapat melipat kelopak mata sedalam mungkin, menghirup udara untuk melonggarkan rongga dada. Tegak kembali ku perbaiki posisi duduk hingga lurus tanpa membungkuk. Apa? Tukasnya. Wanita itu menatapku dengan hina. Maaf bila aku lancang, tapi kurasa selama ini Bang Fatih tak berlaku adil pada kita berdua, Mbak. Dan aku tahu Mbak Latifah pun mengetahui akan hal itu kan? Tuturku mencoba memberanikan diri, menegaskan setiap kata meski dengan suara bergetar. Suamimu yang tidak berlaku adil, lantas mengapa kau datang kepadaku? Kuat ku remas jari jemari sendiri, mulai menyusun kata demi kata yang entah harus mulai dari mana lagi. Beliau tidak bisa berlaku adil karena permintaan Mbak Latifah yang teramat besar. Lirihku. Mbak Latifah terbelalak. Wanita itu lebar membuka netranya. Permintaanku? Yang mana? Bahkan saat aku telah merelakan sebagian hartaku demi dirimu,
Masih bisa kau sebut aku menjadi penghalang baginya berlaku adil. Kau ini minta keadilan atau memang rakus sih? Hah? Maaf mbak, tapi dengan memberiku nafkah yang tak lebih dari 1/4 gaji Bang Fatih, itu adalah hal yang tidak benar mbak, tandasku. Tidak benar. Lantas seperti apa seharusnya keadilan itu berlaku? Bukankah seharusnya dibagi rata mbak? Bila seperti ini, maka bukan hanya Bang Fatih saja yang menuai dosa kezaliman, tapi kita pun juga akan berdosa lantaran membiarkan semua ini berlaku. Ungkapku mencoba mengingatkan. Oh, pandai sekali kau mengulik tentang dosa orang, hingga melupakan akan lipatan dosa yang kau timbun di pelupuk mata. Kau itu tamak, menginginkan lebih, bermimpi terlampau tinggi, dan lebih parahnya, kau bawa nama agama dalam setiap kebusukanmu itu. Bukalah matamu. Dunia tak seindah bayangan. Menjadi madu tak semanis dugaan. Bahkan seringkali lebih pahit karena sampai kapap. Bahkan seringkali lebih pahit karena sampai kapanpun posisi istri pertama tak akan pernah mampu tergantikan meski kau jual kemolekanmu. Tandasnya tajam. Tertunduk, ku coba meredam bara yang mulai tercipta di kedalaman sana. Mbak, aku menemui dirimu dengan niat baik. Dan aku mohon, terimalah aku dengan cara yang baik pula. Ucapku tersinggung atas segala penghinaannya. Niat baik, bahkan saat kau memutuskan untuk mencuri pun berlindung juga dari kata itu kan? Apakah menurutmu semua dosa bisa dibenarkan dengan dalih itu? Najwa, betapa dangkal ilmu. Najwa, betapa dangkal ilmumu. Di masa sekolah, kau sudah memutuskan untuk menjadi pelakor. Seperti inilah hasilnya. Kau jalani hidup dengan erat memegang modal ilmu yang tak seberapa. Tuturnya menajamkan lidah. Kuat kupilin setiap jari jemari, menahan isak yang semakin sulit kulirihkan suaranya. Bang Fatih tak mampu bersikap adil, karena kau yang tak mengizinkannya mbak. Di hadapanmu dia lemah, hingga tak mampu menegakkan kebenaran. Memilih untuk berlaku zalim demi menjaga hatimu mbak. Ungkapku tak lagi mampu menekan nada. Karena diriku, apa maksudmu? Bahkan aku sendiri yang telah mengikhlaskan separuh rezekiku demi menafkahimu. Perempuan yang hadir merebut duniaku. Tandas Mbak Latifah, lurus mengarahkan telunjuk tepat di depan wajahku. Yang kau maksud separuh rezekimu itu adalah hakku mbak. Dan sampai hati kau gunakan nama anak-anak untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari takaran sesungguhnya. Oh, hina sekali pradugamu untukku Najwa. Apa kau kira dengan menjadi istri Bang Fatih, maka kau pun berhak pula atas rezeki anak-anakku? Andil tak semudah itu. Di kota yang tak begitu besar, namun terkenal dengan kearifan budayanya, di mana setiap individu dikenal dengan keramahan. Kalau berpapasan, tak sungkan untuk saling menyapa, meski bukan anak saudara. Bila 4 tahun silam, aku hadir ke sini dengan langkah pasti, mengucap janji sehidup semati. Kini kembali kupijakkan kaki di sini dengan sanksi. Kenalkan Najwa pada orang tuaku bang, tegas Latifah kemarin malam, yang seketika memutus jalinan ulat nadiku. Bagaimana bisa aku mengenalkan istri kedua pada sang mertua? Itu sama saja memintaku masuk,
menyerahkan diri ke dalam perut buaya. Apa maksudmu, Latifah? Bagaimana aku bisa mengenalkan Najwa pada mereka? Elakku kala itu. Kenapa tidak? Bukankah kini aku telah memiliki saudara Madu? Dan kupikir bapak serta ibu akan sangat senang mendengar kabar itu, kan? Tanda Latifah lagi membuatku semakin pahit menelan saliva. Tapi sayang, kenapa? Abang takut. Bukankah abang tahu, menikah itu bukan hanya mengenai dua raga yang menjadi satu, tapi lebih dari itu. Ada ikatan keluarga besar yang juga harus bersatu. Kurasa kini sudah saatnya untuk mengenalkan adik maduku. Ayolah, hadapi semuanya dengan dewasa. Tanda Latifah lagi yang kini berhasil membawaku sampai di kota yang terkenal dengan kebo bulenya ini. Dari balik kaca tengah mobil, kulihat kedua permaisuriku duduk saling terdiam, tanpa melempar tatapan, apalagi berbalas bicara. Latifah nampak sangat tenang, dengan Ahmed yang pulas di pangkuannya. Sementara Najwa terlihat gelisah, melempar tatapan keluar jendela. Aku sendiri, entahlah, bahkan tak kurasakan adanya gumpalan daging di kedalaman sana. Di depan sebuah rumah etnik kayu, mobil yang kutumpangi melambat, hingga akhirnya berhenti. Disinilah Latifah dibesarkan penuh cinta oleh sang mertua. Bahkan, saat aku pamit hendak membawa putri mereka setelah akad nikah, sang mertua hampir saja pingsan, seolah tercabut separuh dari jiwanya. Beriringan, kami berjalan dalam diam, tanpa tahu tangan siapa yang mesti kutuntun dan kukuatkan. Assalamualaikum, sapa Latifah, mengetuk pintu dengan suara bergetar. Wanita itu nampak erat mendekat Ahmed yang masih larut dalam lelap. Waalaikumsalam, jawab bapak dari dalam. Suaranya masih sangat berharisma, sama seperti waktu dulu. Perlahan pintu kayu itu mulai berderit, sebelum akhirnya lebar terbuka, menampakkan sosok penuh wibawa yang tegak berdiri di baliknya. Lebar, bapak menyunggingkan senyum bahagia. Sungguh, Cita itu ketara akan kehadiran sang putri, serta cucunya yang tak terduga. Namun, sekilas tertegun tatkala netra tua itu menangkap sosok lain yang baru kali ini dia temui. Mari masuk, titah bapak mempersilahkan sembari memutar badan memimpin langkah. Panjang ku hela nafas sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti derap langkah senjanya. Duduklah, titah bapak kepada tiga tamunya. Sehat, Nduk? Tanya bapak, melempar tatapan pada Latifah. Alhamdulillah sehat. Bapak sama ibu apa kabar? Tugas Latifah santun, lembut, membalas tatapan cinta pertamanya. Alhamdulillah, ucap bapak terjeda. Assalamualaikum, ucap seorang wanita dari luar, yang tak lain adalah ibu. Cermin kehalusan wanita Solo terwujud jelas dari sosoknya yang sangat lembut. Bahkan sikap Latifah tak jauh berbeda dengan dirinya. Waalaikumsalam, jawab kami serentak. Ada tamu? Loh, kapan sampai rumah, Dok? Kenapa nggak ngabarin kalau mau pulang?
Kalau ibu tahu kamu mau ke sini, kan bisa menyiapkan masakan kesukaan kalian. Cerca ibu dengan tawa merekah. Wujud kasihnya memang seringkali tertumpah dalam kelezatan masakannya. Iya, Bu. Maaf, tidak sempat ngabarin. Ucap Latifah tertunduk. Kamu kenapa, Dok? Ucap ibu khawatir. Beringsut mengambil tempat di sebelah putrinya. Aku tidak apa-apa, Bu. Hanya saja ada sesuatu yang ingin Bang Fatih sampaikan pada Bapak dan Ibu.